Nama saya Nabila Arsita, NIM saya 20040704144, kelas 2020B, program studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Landasan Pancasila sebagai sistem filsafat terdiri dari 4 macam. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Dan yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan epistemologis filsafat Pancasila. Simak penjelasannya. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang isinya membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Menurut Littlejohn dan Voss, epistemologi adalah cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu. Lalu, muncul beberapa persoalan yang mereka kemukakan. Di antaranya, pada tingkatan apakah pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? Lalu pada tingkatan apakah pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? Pada persoalan yang pertama, terdapat dua aliran sumber pengetahuan manusia, yakni rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan manusia adalah akal budi. Kaum rasionalis sangat menekankan unsur a priori. Menurut KBBI, a priori adalah beranggapan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kaum empiris berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan manusia adalah pengalaman. Kaum empiris sangat menekankan unsur a posteriori. Menurut KBBI, a posteriori adalah setelah diketahui keadaan yang sebenarnya. Lalu, apabila kita kaitkan dengan Pancasila, sebagaimana menurut Insinyur Soekarno, merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno menggabungkan kedua paham rasionalis dan juga empiris. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila menghargai pluralitas etnis, religi, dan juga budaya. Lalu pada persoalan yang kedua, dibedakan atas dua bentuk tingkat pengetahuan, yakni pengetahuan mutlak dan juga pengetahuan relatif. Pancasila dikatakan sebagai pengetahuan mutlak karena sifat universal yang terkandung di dalam sila-silanya. Seperti contoh yaitu Tuhan, manusia, satu solidaritas, satu nasionalisme, rakyat, dan keadilan yang berlaku di mana saja dan untuk siapa saja. Notonagoro menamakannya dengan istilah Pancasila abstrak umum universal. Lalu, Pancasila bisa dikatakan sebagai pengetahuan relatif karena Pancasila dapat dipahami secara beragam, tetapi semangatnya bersifat umum. Landasan epistemologi Pancasila digali dari pengalaman-pengalaman, lalu dipadukan menjadi suatu pandangan menyeluruh kehidupan bangsa Indonesia. Secara epistemologis, Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman hidup beragama bangsa Indonesia sejak dari dahulu sampai sekarang. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan Belanda menimbulkan konflik antar masyarakat. Lalu, sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun bahwa pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Lalu sila Pancasila yang terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang di Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Nah, gimana? Teman-teman udah paham kan? Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.